Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru dan juga penting harus rekan-rekan honor ketahui, tentunya terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi ataupun pengumuman yang sudah kita infokan di video sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan P3K teknis untuk pendaftarannya. Nah, di sini Bapak Ibu di website resmi bkn.go.id itu sudah memposting terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi P3K teknis, yang tentunya filenya bisa rekan-rekan download secara langsung untuk melihat jadwal lengkap untuk pelaksanaan P3K teknis tahun 2022. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 21 Desember sampai dengan 6 Januari 2023. Jadi silakan rekan-rekan sekalian persiapkan diri, baik itu dokumen dan persyaratan yang harus rekan-rekan penuhi untuk mengikuti pendaftaran ataupun seleksi P3K teknis. Nah, berkaitan dengan untuk persyaratan di sini kami infokan kepada rekan-rekan sekalian, sebaiknya ya rekan-rekan sekalian itu mencek informasi ataupun pengumuman di setiap instansi, yaitu di halaman website BKD-nya. Caranya rekan-rekan langsung saja ke portal SSCSN BKN, kemudian menuju ke info instansi. Nah, di bagian menu info instansi di sini rekan-rekan bisa mencari instansi rekan-rekan sekalian, tentunya untuk mengetahui beberapa persyaratan yang disampaikan oleh setiap instansi. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini untuk pengumuman P3K teknis, yaitu di BKD Jogja ya, Yogyakarta. Nah, di sini sudah menampilkan ataupun memposting perihal untuk pengumuman pengadaan P3K teknis. Nah, pastinya di setiap pengumuman yang disampaikan oleh instansi itu ada beberapa persyaratan yang harus rekan-rekan ketahui. Nah, di sini kita ambil contoh untuk di Jogja Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini terkait dengan pengumuman yang disampaikan setiap instansi nanti, seperti di sini disampaikan ada dasar hukum, kemudian ada persyaratan pelamar. Nah, ini harus rekan-rekan perhatikan sekali ketika untuk melakukan pendaftaran nantinya. Nah, di sini silakan rekan-rekan sekalian baca mulai dari persyaratan umum ya, persyaratan umum, kemudian ada persyaratan khusus. Nah, di sini tadi ada rekan-rekan yang bertanya mengenai untuk persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus ini silakan dibaca sebaik mungkin. Yang pertama di sini keperhatikan untuk di instansi Yogyakarta itu bagi pelamar formasi pemula ya, pemula pemadam kebakaran. Di sini disampaikan itu pertama wajib ya, di sini di bold tulisannya, berarti ini wajib memiliki surat keterangan sehat dan surat bukan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, sertifikat sebagai tambahan nilai. Nah, sudah kita ketahui untuk di tahun 2022 P3K teknis itu ada tambahan nilai, yaitu dari sertifikatnya Bapak Ibu ya, sebagai buktinya. Mana di sini disampaikan yaitu sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal pejabat tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri, di mana di sini nanti tambahan nilai ataupun bobot tambahan nilai seleksi kompetensi teknisnya itu 25%. Kemudian yang kedua, sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal sekda atau kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, di sini bobot tambahannya adalah 12,5% untuk kompetensi teknisnya. Begitu juga untuk jenis sertifikat lainnya seperti di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, itu di sini bobot tambahan nilai seleksi kompetensi teknisnya 5%. Nah, itu yang harus rekan-rekan perhatikan sekali ketika membaca pengumuman setiap instansi terkait dengan persyaratan khususnya. Kemudian yang B di sini disampaikan juga bahwasanya untuk persyaratan pelamar itu wajib memiliki surat keterangan telah bekerja paling sedikit 2 tahun. Nah, jadi di sini Bapak Ibu syarat wajib bagi pelamar P3K teknis untuk pengumuman yang kita lihat di BKD Yogyakarta yaitu wajib 2 tahun Bapak Ibu.
Ya, jadi pelamarnya atau orang yang bisa melamar P3K teknis itu paling sedikit bekerja paling sedikit 2 tahun ya di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Mana dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani. Yang pertama di sini paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah. Kemudian, paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Nah, ini Bapak Ibu bagi yang untuk yang perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Nah, ini untuk jadwalnya. Kemudian untuk dokumen-dokumen persyaratan yang harus rekan-rekan persiapkan seperti ada pas foto formal terbaru setengah badan. Di sini menghadap muka latar belakang merah, kemudian KTP, kemudian surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan ditujukan kepada PJ instansi, tentunya di sini misalnya kepada PJ Wali Kota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi materai 10.000. Nah, sekali lagi kami ingatkan terkait dengan penggunaan materai ini, jangan sampai rekan-rekan sekalian menggunakan materai untuk beberapa dokumen. Jadi pastikan penggunaan materai ini satu dokumen itu satu materai ya Bapak Ibu, untuk menghindari agar rekan-rekan sekalian nanti tidak TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, surat pernyataan yang diketik atau tulis tangan juga sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi materai 10.000. Kemudian ada ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian transkrip nilai asli, kemudian wajib ya di sini wajib memiliki surat keterangan telah bekerja paling sedikit 2 tahun. Nah, di sini tekankan lagi terkait dengan yang harus diupload juga untuk dokumennya yang harus dipersiapkan, yaitu mengenai surat keterangan bekerja paling sedikit 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar atau linear tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan, bagi pelamar penyandang disabilitas itu wajib ya mengunggah surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah, kemudian video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis dan masih mampu ya melaksanakan tugas jabatan sehari-hari sesuai formasi yang dilamar. Kemudian yang kesembilan, surat sehat jasmani dan rohani tertanggal Desember 2022 dan ditandatangani oleh dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta. Dan selanjutnya di sini ke-10 yaitu dokumen sebagai penambah nilai, yaitu sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran atau jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Nah, ini Bapak Ibu untuk di instansi kita ambil contoh untuk pengumumannya ya, persyaratan dan dokumen yang harus rekan-rekan cek di setiap instansi tentunya, karena ini wajib harus rekan-rekan ketahui. Kemudian juga untuk tata cara pendaftarannya juga disampaikan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah daftar akun, kemudian nanti daftar formasi, tentunya pilih jenis seleksi yaitu untuk P3K teknis. Kemudian scan asli dokumen dengan ketentuan, silakan dibaca, pastikan nanti scan dokumen itu terbaca jelas Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa yang harus juga rekan-rekan ketahui, pelamar hanya boleh memilih satu pilihan jabatan ya dan kebutuhan. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan jabatan dan kebutuhan, maka akan menjadi tanggung jawab dari pelamar sendiri. Panitia tidak akan mengubahnya. Kelima, pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian pelamar tidak dapat melakukan unggah atau upload pengiriman atau penyampaian kelengkapan dan atau revisi berkas susulan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan untuk pengumuman yang harus rekan-rekan ketahui untuk pendaftaran P3K teknis yang sudah bisa dilakukan mulai 21 Desember sampai dengan 6 Januari 2023. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi sekali lagi kami ingatkan, silakan dicek di layanan informasi info instansinya masing-masing. Rekan-rekan sekalian silakan saja ketikkan nama instansinya untuk mencek pengumuman-pengumuman di setiap instansi, karena juga disampaikan juga Bapak Ibu perihal dokumennya ya, contoh format dokumennya. Nah, kita ambil contoh di sini.
di Jogja tadi, itu ada juga rincian pegawai mengenai jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, dan unit kerja penempatan juga disampaikan Bapak Ibu. Kemudian formatnya, nah ini ya contoh format surat lamaran, kemudian surat pernyataan. Nah ini contohnya sudah disampaikan juga di pengumuman setiap instansi. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.